Puji Tuhan. Shalom. Iya. Pantai Kosta asli, serukan haleluya 3 kali. 2, 3, haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapa kita yang di sorga, Yesus Kristus yang empunya ladang pekerjaan dan konsep keselamatan yang luar biasa. Dari kasih-Nya yang mulia. Puji Tuhan, boleh kami berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rudi, dan juga bersama Ibu Gembala, Ibu Murti. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang menerima kami bersama di sini. Bapak Ibu sekaliannya, kami tergabung sebagai tim Grace, di mana tahun 92 kami juga sudah melaksanakan penginjilan. Yang kedua adalah di tempat ini sebagai yang pertama. Yang pertama tahun 91 kami ada berada di Kota Ambon, Pulau Buru, Toraja, Kendari, dan sekitarnya. Ini kali yang keempat perjalanan tim. Karena perjalanan tim yang ketiga adalah di daerah TTS, yaitu tahun 96. Puluhan tahun kami berpisah ya saudara, tapi cara Tuhan mempertemukan kembali bukan karena rencana kami, tetapi ada gerakan kuasa Roh Kudus yang menolong kami bersama. Oleh kemurahan Tuhan, saya juga melayani di satu desa, Desa Candi Rejo, Desa Basis Ijo. Desa Basis Ijo. Tapi Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita sehingga kami bisa hidup walaupun melewati santet-santet dan lain sebagainya. Tapi Yesus Kristus Tuhan tetap berkemenangan. Amin saudara. Dari jiwa yang tidak ada kami merintis dan Tuhan sudah kirim banyak-banyak jiwa asal siap mengerjakannya. Oleh anugerah Tuhan juga kami dipercayakan untuk membina para calon hamba-hamba Tuhan di Sekolah Tinggi Teologi Salatiga. Dan kami sudah berjalan melayani 27 tahun di sana. Dan kalau rambut bisa putih, itu adalah anugerah Tuhan saja. Puji Tuhan. Saya Sri Lina Betty Lamsihar Simorangkir. Ibu saya Boru Sinaga. Kalau ada saudara-saudara dari Sumatera, saya katakan Horas. Puji Tuhan. Baik, kita bersama akan membaca, merenungkan firman Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa-Nya yang besar bagi pekerjaan Tuhan dan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pada pasal yang keempat. Kita akan lihat bagaimana pesan Tuhan bahwa semua umat Tuhan adalah umat yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan pada ayat 19, kita bergantian. Ya, bisa siap ya saudara ya, kita membaca karena ini adalah perkataan Tuhan. Saya mulai ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Silahkan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Silahkan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Silakan. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, yang beberapa ayat yang kita baca ini adalah satu perikop yang cukup banyak dan panjang ayat-ayatnya. Ada 42. Tetapi kita membaca sekelumit saja pembicaraan yang bisa menjadi satu inti di antara seorang Samaria dengan Yahudi. Karena memang pada masa itu adalah permusuhan besar antara Yahudi dan Samaria berawal dari nenek moyang yang dahulu. Tetapi yang menjadi fokus pada bagian ini yang kita perhatikan adalah, saudara, berbicara tempat menyembah. Perempuan Samaria membawa penyembahannya adalah kepada satu gunung. Dan pada orang Yahudi tempat penyembahannya adalah di Yerusalem. Sebab di Yerusalem adalah bait Allah. Dan Yahudi dan perempuan Samaria ini masing-masing mempunyai tempat. Satu di gunung dan satu Yerusalem. Gunung apa ini, saudara? Gunung yang disebut dengan nama Gunung Gerizim. Dan Yerusalem ini sebagai tempat bait Allah, di mana memang fokus tempat penyembahan, pesan daripada Allah kepada Daud yang dilaksanakan oleh Salomo. Salomo mendirikannya di sana. Dan kalau kita perhatikan di sini, saudara, ada 3 bagian yang kita bisa lihat bahwa perempuan Samaria ini konsep menyembahnya tinggi. Wah, luar biasa. Spiritualnya tinggi. Dan dia mempunyai fokus bahwa gunung ini tempat menyembahnya. Dan juga bagi orang Yahudi, Yerusalemlah tempat menyembah. Jadi yang pertama sebagai tempat penyembahan menjadi fokus utama. Dan yang kedua adalah bicara tentang bagaimana Yesus menyatakan bahwa engkau menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Dan yang ketiga adalah bagaimana Tuhan menerangkan kepada perempuan Samaria ini bahwa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada bagian ini kita memperhatikan bagaimana Yesus bukan secara kebetulan bertemu dengan seorang perempuan Samaria, di mana Yesus dapat melihat jauh di kedalaman hati dan perjalanan hidupnya. Bahwa di tengah-tengah kehidupannya yang menyembah, fokus kepada satu tempat. Fokus pada timingnya dan juga fokus kepada yang tidak dia kenal. Ini menjadi proyek besar bagi Yesus untuk mengubah pola penyembahan. Kalau kita lihat sekelumit bagaimana sejarah Gunung Gerizim menjadi pusat penyembahan orang Samaria, ini berbicara tentang banyaknya kuil yang mereka bangun di sana, dan mereka mengadakan penyembahan demi penyembahan, yaitu di dalam hal kejijikan. Ada beberapa bagian di dalam Alkitab kita ini yang menceritakan bagaimana orang menyembah bukan kepada Allah, dan terlihat di dalamnya adalah di dalam kejijikan. Contohnya itu ada di dalam Yehezkiel pasal yang ke-8.
Mulai pada ayat 9 di sana terlihat bagaimana Yehezkiel diperintahkan Tuhan dalam penglihatan dan pada kenyataannya fokus penyembahan orang-orang beralih kepada hal-hal yang menjijikkan. Dalam bentuk gambar-gambar binatang, pada ayat 10 katakan demikian, dan juga pada berhala-berhala yang termasuk pada ukiran-ukiran di dinding. Nah, saudara, kalau perempuan Samaria ini fokusnya adalah di Gunung Gerizim, dia menyatakan bahwa inilah pesan dari nenek moyang kami. Pesan dari nenek moyang itu dipegangnya menjadi satu tradisi datang untuk menyembah di gunung. Tetapi dia tidak kenal siapa itu Allahnya. Saudara, ini menunjukkan kepada satu bagian di mana hidupnya begitu taat memegang tradisi, tetapi rohnya adalah roh yang kosong. Hidupnya adalah hidup yang masih dalam kehausan dan tidak pernah terpuaskan, yang membuat dia masih terus tekun tetapi tidak pernah menemukan kepuasan hidup. Haleluya, itu sebabnya Yesus datang menyatakan Yesuslah air kehidupan itu. Haleluya. Inilah hidup saudara, tidak pernah mengalami kepuasan. Buktinya apa? Yesus langsung saja berkata bahwa engkau mempunyai 5 suami, tetapi itu pun juga bukan suami. Nah, saudara sekaliannya, bahwa bagaimana Tuhan begitu besar untuk merombak roh perempuan ini. Saudara, bahwa Tuhan merindukan ada pekerjaannya yang terjadi di dalam tiap-tiap roh manusia. Bukan hanya bicara kepada tentang penyembahan, tetapi juga berbicara dalam hal kehidupan dosa yang harus diselesaikan. Haleluya. Kita beberapa waktu lalu sudah merayakan bersama Paskah, di mana mengingat kebaikan Tuhan yang mati di kayu salib itu, dan dia juga walaupun dikuburkan, dia bangkit sendiri, dia bangkit dengan kuasanya mengalahkan maut dan membawa kemenangan dan kelepasan dosa di dalam kehidupan kita. Yesus menyatakan dirinya, akulah dia. Ya, saudara sekaliannya, dalam hal ini kita mau melihat juga bagaimana hati perempuan ini sedang masuk di dalam satu perubahan. Di ayat yang ke-28 ditunjukkan bahwa maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Haleluya. Saudara, hati manusia dimanapun tetap merindukan mencari Tuhannya. Tidak pernah tidak. Sekalipun ada orang-orang yang masih menutup hati untuk Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di dalam hatinya masih terus mencari dan mencari sampai ketemu air kehidupan itu, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wanita ini dia tidak mendapatkan air itu lebih dahulu, tetapi setelah pembicaraan ini, pembicaraan yang berkuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengalami perubahan. Haleluya. Dia pulang dan dia memberitahukan kepada orang lain. Tetapi di balik semuanya itu, Yesus sedang menggantikan penyembahannya. Saudara sekaliannya, kita tidak bisa pungkiri ada banyak kali manusia itu terikat di dalam keluarga, dan akibat terikat dalam keluarga itu juga mengandung unsur di dalam nilai spiritualnya. Satu hal yang saya ingat bahwa
bahwa ketika tahun 75 ibu saya ini sedang dalam keadaan tiap malam itu mau mati katanya. Mau mati kenapa saudara? Jantungnya itu sudah tidak normal, tapi terjadinya setiap malam. Pagi sampai sore itu normal saja. Begitu dia ingat ada gereja Pantai Costa, dia datang ke sana, dia didoakan oleh Bapak Pendeta Mare, waktu itu datang dari Jakarta di kota Medan, didoakan saudara. Dia rasakan aliran listrik yang begitu kuat dan membuat dia menjadi sembuh seketika itu juga. Tetapi pesan Pak Pendeta Mare, dia katakan, "Ibu, engkau mempunyai jimat persis di atas pintu rumahmu." Kata-kata itu cukup berkuasa bagi ibu saya dan dia cukup kaget. "Pak Pendeta, itu bukan saya punya, itu punya suami dari mertua saya." Jadi dari mertua diberikan untuk apa? Untuk menjaga rumah dan semua yang ada di dalam. Tetapi Bapak Pendeta begitu menyatakan, "Ibu, engkau dan suamimu adalah satu. Jadi kalau engkau memiliki benda itu, pemberian dari nenek moyang, ya, ini kan terikat ya saudara. Alkitab katakan bukan menjadi berkat tetapi menjadi kutuk, penyakit, diikat oleh penyakit. Seperti ulat sutra itu mempunyai benang yang halus dan terus diikat sampai tidak berdaya untuk lepas darinya." Akhirnya pendeta itu katakan, "Engkau sedang diselamatkan Tuhan, bawalah kemari kita akan bakar, engkau akan sembuh seterusnya." Dan luar biasa memang kuasa Tuhan saat itu. Jadi apa yang diterima oleh orang tua saya adalah itu ikatan tradisi dari nenek moyang. Yang membuat dia bukan menjadi sehat tetapi menjadi sakit. Di mana rohnya juga tidak bebas untuk menyembah Tuhan. Nah saudara sekaliannya, keterikatan kepada pesan nenek moyang yang dipegang kuat oleh wanita ini membuat dia sekarang berada dalam keadaan berubah. Pandangannya mulai berubah. Dia mulai mengerti yang tadinya disebut adalah yang disembahnya Allah yang tidak dikenalnya. Tetapi sekarang sedang beralih kepada Kristus yang datang. Haleluya. Jadi saudara, umat Tuhan harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena itu wanita ini memberi tanggapan, "Engkau adalah nabi, engkaukah itu Kristus yang datang?" Saudara, tentu dia tidak mengenal Allahnya. Hosea pada pasal yang keempat ayat 6 katakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Ya. Jadi pengenalan kepada Allah itu perlu terjadi, bukan seperti sekali saja berkenalan. Mungkin sekali berkenalan namanya mengetahui, betul nggak saudara? Ya. Saya harus tahu apa toh kesenangan Ibu Gembala, kesenangan Bapak Gembala di sini. Oh, kesenangan Ibu Gembala itu masak kue, masak ikan, main musik, ya. Saya mengenal beberapa hari. Kesenangan Bapak Gembala apa? Nyetir. Fotografer sekejap ya saudara. Saya harus tahu, mengenal. Jadi kalau hanya mengetahui, ya tahu. Kita semua mengetahui Pak Presiden Jokowi, tapi kita tidak kenal dia. Bagaimana dia makan, bagaimana dia dalam keadaan hari-hari. Sementara umat Tuhan yang menyatu dengan Tuhan, dikatakan oleh Yesus Tuhan tadi bahwa engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya
ada satu kesatuan yang kuat antara hidup yang sudah diampuni dosanya menyatu di dalam rohnya, ya di mana dosa itu memisahkan manusia dari Allah, tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, di sana menyatu dan menjadi kuat. Untuk apa? Untuk kembali kepada Bapa, menjadi anaknya yang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Yohanes pada pasal 21 juga berkata pada ayat yang ke-25 bahwa catatan Alkitab ini saudara cukup membuat orang menjadi percaya kepadanya. Demikian dikatakan Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Luar biasa. Artinya bahwa banyak mujizat yang Yesus lakukan, tapi keempat Injil ini sudah cukup untuk membuat kita mengenal Tuhan kita dan menyatu di dalam Dia, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran adalah karena kita mengenal Tuhan. Saudara sekaliannya, porsi kita mengenal Tuhan itu harus tiap hari. Memang ada banyak kegiatan yang kita miliki, tetapi paling tidak pagi hari dan malam hari kita belajar masuk di dalam mengenal Tuhan dari aktivitas-aktivitas hidup yang sudah berjalan, dan di dalamnya semakin kita mengerti dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Satu bagian disebutkan saudara, bagaimana kita wajib mengenal Tuhan kita, tetapi apa akibatnya jika tidak mau mengenal Tuhan? Nah, ayat ini menunjukkan di dalam 2 Tesalonika 1 pada ayat 8 dan ayat yang ke-9, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Haleluya. Saudara, perempuan ini dibawa oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Hidup gereja Tuhan juga dibawa oleh Tuhan untuk berikan hati mengenal Tuhan, mempercayai dan mentaati Injilnya. Itulah sebabnya dalam hal ini diperlukan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa mengenalnya, untuk kita bisa menyembahnya, untuk kita bisa kembali terus menghadapi hidup ini. Walau penuh dengan tantangan, masalah, pencobaan datang silih berganti, tetapi kemenangan sudah disiapkan Tuhan. Jika kita terus tinggal bersamanya, kita akan belajar mengerti bahwa benar-benar hanya Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa dan yang menolong perjalanan hidup ini. Itu sebabnya saudara, kalau kita perhatikan di bagian ini, betapa Tuhan mengharapkan setiap umat Tuhan memiliki hidup di dalam penyembahan yang benar. Ya, sekalipun disebutkan di sini dalam bahasa Yunaninya proskinete, artinya menyembah, memuja dan sujud yang dipimpin oleh Roh Allah dalam kebenaran. Artinya juga bahwa di dalamnya itu hidup penyembah itu adalah hidup yang memiliki karakter
karakter seperti yang dia sembah. Karakter Yesus Tuhan kita itu karakter yang luar biasa. Maka hidup ini pun dibawa masuk dalam karakter yang luar biasa bersama dengan dia. Sehingga kita yang mengenal Tuhan, menyembah dia tidak lagi kaku. Di jalan pun kita bisa menyembah. Ketika di udara, di laut ataupun di darat, saudara, kita bisa menyembahnya dan bersyukur atas perbuatannya yang ajaib. Menjadi pertanyaan bagi kita bersama, berapa kali kita dalam sehari di rumah bisa mendekatkan diri kepada Tuhan karena kasih? Saya ingat, saudara, ketika kami beralih kepada gereja Pantekosta di Indonesia saat itu, ada seorang penginjil katakan, "Ibu, buatlah di rumahmu setiap malam membaca Alkitab bersama anak-anakmu. Buatlah di rumahmu setiap malam memuji Tuhan, berdoa dan membaca firman-Nya. Walaupun engkau tidak mengerti, di sana ada kuasanya." Saudara, itu yang kami lakukan setiap malam. Sampai saya keluar dari rumah di tahun 86, saya sekolah Alkitab. Dan di sana, saudara, saya boleh melihat kuasa Tuhan yang nyata menyertai anak cucu dari orang tua saya. Ya, saya percaya kuasa yang sama terjadi. Maka gerakan dari Roh Kudus ini terus mengalir bagi saya dan saudara. Kita harus membuka hati kepada Tuhan. Kita belajar mengerti dan terus mendekat padanya. Sampai kita sanggup meninggalkan perkara-perkara tradisi yang mengikat kita. Sehingga tidak dekat dan tidak kenal kepada Dia. Dan kita mau masuk di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu, untuk membawa gereja Tuhan menjadi gereja yang memuji menyembah Tuhan walau ada masalah tantangan sekalipun, karena Tuhan berdiri di depan untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Haleluya. Karena itu ketika kita menyembah memuji Dia di dalam roh dan kebenaran, maka Dia akan terus mendampingi perjalanan hidup kita bersama untuk memuliakannya sampai Dia datang kedua kali menjemput gerejanya. Saudara sekaliannya, Roh Allah itu roh yang hidup. Dia mau menghampiri saya dan saudara. Mari berikan hati kita bersama. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami persilahkan para musik, singer bisa menempatkan kembali. Bapak Ibu sekaliannya, kita sedang diperhadapkan dengan perjuangan langkah-langkah hidup. Tetapi di dalam roh dan kebenaran, yaitu dalam firman-Nya, di sana ada kemenangan. Di sana ada tangan Tuhan penuh dengan mujizat menolong kita sekalian. Kita akan nyanyikan pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita akan datang pada Tuhan. Dia akan menyelidiki di dalam hati pikiran kita. Rohnya yang hidup sedang menyelami hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Ada tantangan di dalam jiwa kita. Tetapi roh ini, Roh Kudus, Dia akan memenangkan saudara, jiwa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri.